mulai dari jalan yang berlobang, beraspal di perkotaan, bahkan untuk jalanan di perkebunan. Mobil ini sangat tangguh karena masih menggunakan penggerak belakang. Paling ikonik dari Innova ini adalah di bagian grill. Ada dua sebutan untuk grill seperti ini, dan memiliki armrest di bagian kiri maupun kanan. Dan perbedaannya yang tipe V dan tipe G, yang tipe V di bagian atas ada layar multimedia. Mungkin untuk 10 tahun ke depan mobil ini masih baik dan bagus-bagus saja, karena memiliki material yang cukup solid di bagian dashboard maupun di keseluruhan interiornya. Dari sektor suspensi, mobil ini cukup nyaman di kelas MPV. Secara nafas mobil ini adalah mobil keluarga. Ini lebih besar HP-nya daripada mesin yang diesel. Di angka 131 PS dan torsi maksimal di 182 Nm. Cukup terasa tarikannya dan juga transmisinya yang halus. Secara mobil ini adalah rajanya MPV di tahunnya. Ingin MPV yang tangguh, perawatan mudah dan murah? Lirik dulu nih Toyota Kijang Innova tipe V tahun 2014. Jadi, jika ada yang bertanya kepada saya, MPV apa yang paling cocok di Indonesia? Jawabannya adalah Kijang Innova. Semua bagian dari Kijang Innova diciptakan untuk melibas medan yang ada di Indonesia. Mulai dari jalan yang berlobang, beraspal di perkotaan, bahkan untuk jalanan di perkebunan, mobil ini sangat tangguh karena masih menggunakan penggerak belakang. Secara tampilan, mobil ini sangat simpel dan juga faktanya, desain seperti ini adalah yang diterima di masyarakat Indonesia, termasuk di bagian headlamp. Untuk generasi yang terakhir ini cukup keren dan juga ada perubahan, yaitu sedikit lebih tipis dan ditemani dengan fog lamp di bagian bawah. Serta yang paling ikonik dari Innova ini adalah di bagian grill. Ada dua sebutan untuk grill seperti ini. Yang pertama adalah grill dono, dan juga yang paling massal dikenal di masyarakat adalah grill barong. Untuk sektor mesin, mobil ini mulai generasi pertama hingga generasi mobil ini meluncurkan 4 tipe mesin. Orang-orang mengira cuma 3, tapi nyatanya 4 yang dikeluarkan oleh Toyota. Pada mesin ini, pada mobil kali ini, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder, ada juga yang non Euro. Yang ini adalah yang Euro. Lalu ada juga tipe 2700 cc dan diesel 2500 cc. Untuk mesin ini mengeluarkan output tenaga di 131 PS dan juga torsi maksimal di 182 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi Matic 4 percepatan dan juga ada manual 5 speed. Tapi untuk mobil kali ini memiliki transmisi Matic 4 speed. Kemudian untuk di bagian samping, mobil ini memiliki desain yang seperti yang saya bilang tadi, simple dan mudah diterima oleh masyarakat. Di bagian tengah ada set body molding yang ada list chrome-nya, dan juga pada bagian bawah ada penambahan side skirt. Dan untuk bannya berukuran 205/65 R15 yang masih single tone, dan juga di bagian belakang mobil ini agak melandai. Jadi kesan sporty dan juga kemewahan dipadukan di mobil ini. Kemudian pada desain bagian belakang, mobil ini lagi-lagi main aman tetapi tetap terlihat manis. Dan juga perbedaan antara versi sebelumnya dengan versi ini, yaitu ada pada garnish yang melintang mulai kanan hingga kiri yang menambah aksen manis pada bagian belakang. Juga ditemani dengan emblem 2.0 V Luxury, dan juga ada emblem Kijang Innova. Di bagian bawah ada 2 set normal gear, di bagian atas dilengkapi dengan spoiler dan juga ada third back lamp-nya. Jadi cukup terlihat manis untuk tampilan pada bagian belakang. Mari kita lihat untuk bagasinya.
Kemudian untuk urusan bagasi, mobil ini memiliki kabin bagasi yang cukup luas untuk kelas MPV. Cukuplah untuk Indonesia yang biasanya membawa kakek, nenek, mertua, semuanya dibawa. Jadi bagasinya cukup luas untuk menampung barang bawaan Anda ketika bepergian. Kemudian ciri khas Innova, untuk mobil yang lain kan kalau ngelipat row ketiga kan ke depan. Kalau Innova perbedaannya dilipat ke samping. Jadi menyebabkan bagasi yang flat four. Nah, untuk desain interiornya mobil ini cukup simpel dan juga durable. Mungkin untuk 10 tahun ke depan mobil ini masih baik dan bagus-bagus saja karena memiliki material yang cukup solid di bagian dashboard maupun di keseluruhan interiornya. Di bagian interior perbedaan tipe V dan tipe G. Untuk yang tipe V pada setirnya udah dilapisi dengan wood atau panel kayu. Serta di bagian setir, di bagian kiri udah ada tombol-tombol dan juga di sebelah kanan ada satu buah tombol. Serta di bagian klaster tengah untuk panel AC-nya, untuk yang tipe G masih menggunakan kompor-kompor seperti tuas kompor. Untuk yang tipe V udah menggunakan digital. Di bagian atas untuk yang tipe V udah ada tempat untuk kacamata serta ada lampu 2 buah. Kemudian pada panel yang tengah ini, yang kecil ini, untuk yang tipe V udah dilengkapi dengan indikator informasi. Sedangkan yang tipe G masih belum. Dan indikator yang ada di sini bisa dikontrol melalui tombol yang ada di setir. Nah, kalau kita lihat di bagian row kedua sangat nyaman dan juga lega karena bangkunya yang sudah menggunakan captain seat dan memiliki armrest di bagian kiri maupun kanan. Dan perbedaannya yang tipe V dan tipe G, yang tipe V di bagian atas ada layar multimedia, jadi cukup untuk hiburan di bagian tengah. Dan di atas ada blower AC dan juga secara kelegaan tersisa 2 jengkal pada legroom dan juga setengah jengkal pada headroom. Untuk bepergian jarak jauh mobil ini terbilang cukup nyaman. Pertama kali yang saya rasakan pada mengendarai mobil ini yaitu ada pada peredaman kabinnya yang improve daripada Kijang yang sebelumnya. Itu berkat plat bodi yang sangat tebal dan juga karet-karet yang mampu meredam kebisingan dari luar. Secara tarikan mesin ini lebih besar HP-nya daripada mesin yang diesel. Di angka 131 PS dan torsi maksimal di 182 Nm. Cukup terasa tarikannya dan juga transmisinya yang halus. Secara konsumsi bahan bakar, mobil ini cukup irit dibandingkan MPV di kelas ini. Secara bodinya yang cukup besar, yaitu di angka 12 km per liter untuk rute dalam kota di kecepatan rata-rata 22 km per jam dan juga di angka 15 km per liter di rute luar kota atau di jalan tol. Kemudian di lingkar setir untuk perbedaan tipe V dan tipe G, untuk tipe V ini di setirnya sudah dilengkapi dengan tombol, jadi ketika berkendara jempol Anda tidak kesepian. Kemudian dari sektor suspensi, mobil ini cukup nyaman di kelas MPV. Secara nafas mobil ini adalah mobil keluarga. Suspensinya yang cukup nyaman, yang cocok untuk perjalanan jauh. Tapi bukan nyaman yang mantul-mantul ya, jadi nyaman yang masih cukup stabil. Begitulah ulasan kami mengenai Innova tahun 2014 ini. Bagaimana menurut Anda? Masih sangat layak bukan mobil ini dimiliki di tahun 2023? Secara mobil ini adalah rajanya MPV di tahunnya, bahkan sampai sekarang harga bekas mobil ini lebih murah daripada LCGC. Menurut saya mending beli ini daripada mobil LCGC. Secara kelasnya jauh di atas LCGC. Mobil ini ready dijual mobil dengan penawaran sangat menarik, yaitu di angka 100 jutaan saja dan juga bisa DP minim. Yang pasti ketika Anda beli di Juli mobil yang Anda terima jaminan bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, odometer yang sesuai dan masih bergaransi dari kami. Juli Mobil tetap terpercaya.